Selamat sore teman-teman. Kali ini saya coba sedikit bahas tentang kuklik lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya teman-teman. Saya itu baru tahu yang namanya istilah tabung tune up dipersempit sama tabung bore up yang diperluas gitu, diperbesar. Selama ini sih saya nggak perhatikan ya soal istilah-istilah kayak gitu, karena saya lebih cenderung atau lebih fokus pada jumlah pompa dan top speed yang dicapai. Jadi saya lebih fokus itu berapa kali pompa, berapa FPS yang dicapai. Makanya saya sering bilang senapan ini efisien karena sekian pompa sekian FPS. Senapan itu tidak efisien karena sudah dikompas sekian banyak ternyata sekian FPS. Saya lebih fokus dan lebih cenderung ke arah itu ya. Ternyata ada istilah tune up sama bore up. Nah, dari istilah tune up dan bore up itu muncul pertanyaan ya dari teman-teman soal, Mas, bagaimana jangkauan mimis dari tabung tune up sama bore up gitu ya. Mana yang jangkauannya lebih jauh? Dulu saya pernah baca postingannya kawan-kawan gitu ya. Ada yang melakukan uji coba sehingga dia punya kesimpulan bahwa tabung tune up, tabung kecil jika dibanding dengan tabung besar, itu jangkauannya lebih jauh yang tabung besar. Kesimpulannya seperti itu. Saya tidak tahu ya, dan saya tidak bisa menyimpulkan itu salah atau benar karena saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Cuma mari kita analisis secara kaidah-kaidah fisika lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita melihat pelajaran SMA kelas 1 ya dulu ya, itu ada yang namanya gerak parabola benda ya, gerak parabolik gitu ya. Itu ada 3 hal yang mempengaruhi. Pertama itu adalah kecepatannya, yang kedua itu adalah sudutnya, yang ketiga itu adalah gravitasi. 3 item inilah yang menentukan bagaimana lintasan parabola sebuah benda. Jadi ketika kita tahu 3 item ini, kecepatannya berapa, sudutnya berapa, gravitasinya berapa, kita bisa hitung X max-nya, jarak terjauhnya benda itu dilemparkan gitu ya, jarak terjauhnya. Berarti kan jangkauannya, kalau teman-teman bilang jangkauan. Kemudian kita bisa hitung puncaknya, Y max-nya, ketinggiannya itu juga bisa hitung dari tiga unsur itu tadi. Nah, kalau kita mengaca dari rumus dasar fisika itu ya jelas ya, di rumus dasar fisika itu tidak dibahas dia ditembakkan oleh tune up, oleh bore up, oleh mesio, oleh pegas, atau mungkin oleh angin bertekanan atau PCP, ataupun oleh yang lain. Nah, jadi dari rumus dasar itu kita sudah bisa punya jawaban bahwa tabung tune up dan bore up itu tidak mempengaruhi jangkauan. Yang mempengaruhi jangkauan ya 3 hal itu tadi loh. Ya kecepatan, sudut, dan gravitasi. Berat proyektil atau berat mimisnya itu bahkan tidak pengaruh. Ini di rumus dasarnya. Ini adalah rumus dasar ya. Rumus dasar itu ya situasinya tertentu, dia tidak ada hambatan, tidak ada gangguan apa-apa, sehingga rumusnya ya hanya 3 unsur itu tadi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi tune up dan bore up itu tidak pengaruh terhadap jangkauannya. Lalu bagaimana, Mas, yang sangat mempengaruhi atau apa saja yang mempengaruhi? Nah, dari 3 item ini nanti akan ada perhitungan turunan. Wes, gampangnya aja teman-teman buka deh aplikasi Starlog gitu ya, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, di aplikasi Starlog itu kan juga tidak pernah diinput soal tabung tune up, tabung bore up, PCP, mesio, itu nggak pernah dibahas. Yang ditanya itu ya hanya berapa kecepatannya, kecepatan mimisnya itu berapa. Kemudian ada beratnya, kemudian ada sudutnya, kemudian ada ballistic coefficient. Nah, ballistic coefficient ini yang berhubungan dengan desain mimis. Jadi mimis kalau desainnya bagus, dia bisa menembus atau memecah angin itu dengan sangat efektif sehingga dia bisa mencapai jangkauan yang jauh gitu. Kalau dia ballistic coefficient-nya jelek, ya dia nabrak angin malah justru ngerem sehingga jangkauannya lebih rendah. Jadi itu ya ballistic coefficient. Ada lagi suhu, tekanan, kelembapan, dan ketinggian. Ini juga berhubungan dengan hambatan angin itu sendiri. Sehingga kalau hambatannya semakin berat, otomatis mimisnya akan semakin pelan dan jatuhnya semakin dekat. Begitu juga kalau hambatan anginnya itu lebih ringan, sehingga otomatis jangkauannya akan semakin jauh. Itu ya. Ada lagi panjang mimis dan diameter mimis gitu ya. Kalau di aplikasi Starlog kan itu kan wajib diinput. Nah, ya karena memang data-data itu yang mempengaruhi bagaimana lintasan mimis atau jangkauan mimis itu tadi. Nah, dari aplikasi itu juga kita bisa melihat dan menyimpulkan
tidak pernah ditanya senapan atau mimis itu dilemparkan oleh tune up, oleh bore up, oleh PCP atau Mesio ya. Intinya tune up bore up itu tidak pengaruh ya terhadap jangkauan, karena memang dari rumus dasar sampai rumus yang turunannya masuk ke Sterlock itu datanya ya itu juga yang dimasukkan, berapa kecepatannya, berapa sudutnya. Nah, itu kalau kita kalikan lagi dengan jenis teleskopnya, maka nanti akan tergambar perkenaannya di jarak berapa. Ketinggian teleskopnya di input nanti akan tergambar perkenaan di masing-masing jarak. Jatuh di reticle berapa atau kita main turret berapa klik. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Bagaimana hubungannya dengan kaidah-kaidah fisika. Jadi kesimpulannya, tune up, bore up, Mesio ataupun PCP itu tidak mempengaruhi jangkauannya. Hal yang paling menentukan itu adalah berapa top speed yang bisa dicapai. Semakin dia kencang, otomatis jangkauannya akan semakin jauh. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa sedikit jadi gambaran dan jadi referensi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga sukses. Thank you.